kita sama-sama mulai acara doa kita kali ini, kita sama-sama naikkan lagu penyembahan kita, sebab Kau besar. Kau beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar,
hati nyanyi pujian bagimu. Dari hati kami mau katakan, Tuhan, pujian bagimu, hanya bagimu Yesus. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari naikkan nyanyianmu, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan katakan, nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kami berikan hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Yesus. Tuhan, namamu besar, Engkau yang layak, Engkau layak. Mari terimalah pujian kami Tuhan. Oh, nyanyi pujian Yesus. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak. Amin. Katakan, namamu besar, sungguh Kau layak. Namamu besar, you are great dan layak dipuji. Bagimu Yesus, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan, tidak ada nama yang lain Tuhan yang kami sembah di bumi ini selain namamu Yesus. Tidak ada nama lain Tuhan yang lebih besar selain namamu Yesus. Engkau ajaib, name above all name, nama di atas segala nama. Yesus yang kami sembah. Pujilah namamu Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Kuasamu tidak pernah berubah, janjimu atas setiap kami ya dan amin. Pengurapanmu berkuasa mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan malam hari ini. Izinkan malam hari ini Tuhan, kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, menyelami kebaikan-Mu Tuhan. Mari Yesus, kami mau terus menanti-nantikan tiba saat yang Kau boleh mencurahkan Roh-Mu yang lebih dahsyat lagi atas hidup kami. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami siap mengalami Engkau. Kami siap menerima Roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, keluarga kami, setiap hati kami. Jagai Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Mari Yesus, bahkan mengkonfirmasi setiap apapun yang hari-hari ini sedang kami doakan. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita di hari yang keempat, tidak terasa bagaimana gairah kita di dalam Tuhan. Saya percaya harus semakin bergairah. Di hari keempat ini saya merasakan sebuah gairah yang luar biasa ketika saya menyiapkan firman, ketika saya membaca renungan, dan saya merasakan bahwa sungguh Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Mungkin tempat, waktu kita boleh dibatasi oleh waktu dan tempat, tapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya percaya malam hari ini ada satu
kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya terlebih dahulu waktu saya menyiapkan kembali renungan ini, dan saya merasa diberkati oleh Tuhan yang menjadi kekuatan doa saya. Kita mau bahas tentang komitmen. Kenapa penting banget dalam kita menuju atau dalam visi kita menjadi dampak dibutuhkan komitmen, karena seringkali banyak kita mengatakan seringkali kita merasa tidak diberkati waktu kita boleh bertemu sama orang-orang yang nggak punya komitmen gitu ya. Waktu saya masih mungkin ya usia muda, kita berharap kita punya pasangan yang punya komitmen dong gitu ya. Ngajak kita komitmen gitu ya, itu penting sekali gitu. Dan hari-hari ini bukan hanya sekedar anak muda, bahkan setiap kita yang mulai berumah tangga, setiap kita yang bekerja, setiap kita yang melayani, betapa pentingnya arti sebuah komitmen gitu. Karena seringkali orang akan menjadi gagal, menjadi dampak itu adalah ketika dia tidak setia dengan janjinya, dia tidak serius menyelesaikan apa yang hari-hari ini dia kerjakan, dan ini sangat fatal akibatnya gitu. Dan saya percaya hanya orang-orang yang punya komitmen lah yang menjadi satu perjalanan penting untuk kita boleh menjadi dampak untuk banyak orang. Kita mau baca di 1 Samuel 13 dan 14, itu cukup panjang, Bapak Ibu boleh baca di rumah secara spesifik, tapi saya akan coba rangkum firman tersebut. Ini kisah tentang bagaimana Saul ketika dia dipilih dan diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel, dia diperhadapkan oleh musuh yaitu bangsa Filistin. Dia harus berperang melawan bangsa Filistin. Tapi ada satu hal yang cukup menarik dan membuat satu permasalahan yang cukup pelik gitu ya. Ketika saat itu, ketika kita harus bangsa Israel menghadapi peperangan, bahwa bangsa Israel tidak memiliki tukang besi gitu ya untuk menempa pedang gitu ya, untuk menempa senjata, dan itu fatal banget sehingga tidak ada tidak ada kekuatan lagi gitu ya, tidak ada satu persenjataan yang bisa memperlengkapi peperangan mereka. Dan saya pikir ini adalah satu dampak yang fatal Bapak Ibu ya, kalau dalam peperangan tidak dipersenjatai dengan luar biasa, dan bangsa Israel sedang mengalami problem itu saudara, dan tidak punya tukang besi, tidak punya penempa senjata untuk boleh memperbarui senjata mereka. Dan Raja Saul sudah jelas kehilangan kendali dan gak bisa memutuskan apa yang harus dia benar-benar lakukan saat itu. Pilihannya sangat terbatas, dan saya percaya waktu bangsa Israel mengetahui bahwa persenjataan mereka tidak memiliki persenjataan, cuma satu sih yang ada di pikiran mereka, matilah nih gitu ya, matilah, sudah hilang harapan gitu, tidak lagi bisa lagi memenangkan satu bangsa gitu. Dan saya benar-benar ngebuat bahwa ini satu peran Saul ketika menjadi seorang raja sangat dilihat pengaruhnya gitu. Tapi saudara, ada satu kisah, ada satu hal yang membuat saya menarik dari satu tokoh, yaitu bernama Yonatan, anaknya saudara ya. Ketika tidak ada satu pengharapan, mereka berpikir sudah kita tidak punya persenjataan, matilah kita saat ini gitu dalam hal peperangan. Tapi saya melihat ada satu pribadi, Yonatan, yang memiliki sedikit pengharapan saudara. Hari-hari ini mungkin kita seringkali melihat keterbatasan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik berumah tangga. Saudara, saya ingat waktu pertama kali saya membuat janji pernikahan, waktu itu sih rasanya biasa aja pertama kali saya mengucapkan, seperti orang-orang lain mengucapkan janji gitu ya saudara, bahwa saya setia dalam susah, dalam senang, dalam sakit, dalam sehat, dan itu sepertinya masih biasa saat itu. Tapi ketika mulai mengarungi perjalanan dan ketika saya mengingat janji itu, di situ ada satu hal yang kayak powerful banget gitu. Mungkin mudah ketika kita boleh melayani suami dalam keadaan suka, tapi bagaimana ketika kita dalam kesusahan gitu ya. Di situ sepertinya komitmen itu dipertanggungjawabkan saudara ya. Waktu kita boleh diminta untuk melayani suami dalam keadaan sedang sakit, rasanya sesuatu yang saya mengingat janji itu, dan di situ terasa kekuatannya gitu, bahwa menjadi seorang yang memiliki komitmen itu penting gitu. Seringkali banyak rumah tangga yang akhirnya mungkin pecah gitu ya, banyak mungkin
orang pekerja-pekerja yang akhirnya tidak setia dengan pekerjaannya, atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang tidak setia dengan pelayanannya, lebih karena tidak adanya kekuatan komitmen yang luar biasa. Padahal saya percaya di dalam sebuah komitmen itu ada satu dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Seperti di pasal 14 ini, Bapak Ibu boleh baca dari pasal 13 supaya tahu ceritanya. Di pasal 14 ada yang menarik, ada satu pengharapan, sedikit pengharapan sebenarnya, sangat-sangat sedikit. Di pasal 14 ayat 6 berkata gini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu. Saudara, tadi kalau kita kisahnya di ayat 3, pasal 13 itu sangat-sangat jelas diceritakan bahwa Israel nggak punya lagi gitu ya, tukang besi yang bisa memperlengkapi persenjataan bangsa Israel, saudara. Dan sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, kayaknya nggak ada pengharapan. Tapi ada sedikit pengharapan dari Yonatan ketika dia mengingat bahwa dia memiliki seorang bujang yang membawa senjata. Saudara, waktu saya melihat ayat ini, saya bilang wow, di saat tidak adanya pengharapan, Tuhan kasih satu pengharapan yang sepertinya kecil, sepertinya sedikit banget. Tapi bagaimana di ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara bayangin, di tengah punya pengharapannya, di tengah-tengah keputusasaannya Raja Saul waktu harus menghadapi Filistin, ada secercah pengharapan dari Yonatan. Dia membawa bujangnya, saudara, dia hanya berdua, dia bilang ayo kita mengintai. Dan saudara kalau baca di ayat berikutnya, dia dengan 2 orang ini dia bisa mengalahkan 20 orang dan terjadilah keributan besar, saudara. Entah bagaimana Allah bekerja. Mungkin di situ memang sepertinya Yonatan tidak berjanji apa-apa. Mungkin Yonatan tidak meramalkan apa-apa, saudara. Tapi di ayat di situ Yonatan tahu siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia sembah selama ini. Dan Yonatan menguatkan bujangnya, berkata bahwa saya yakin Tuhan yang saya sembah ini sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Enggak hanya dengan banyak orang, dengan sedikit orang pun dia mampu. Makanya dia pede walaupun hanya berdua, saudara. Berdua. Dan hari-hari ini saya benar-benar berdoa gitu untuk firman ini. Dan memang hari-hari ini khususnya di gereja kita saat ini, kita membutuhkan pembawa-pembawa senjata yang seperti ini, saudara. Di ayat yang pasal 14 ayat yang ke-7, lalu si bujangnya itu bilang gini, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat, saudara. Dan hari-hari ini benar gereja Tuhan membutuhkan seorang pembawa senjata yang memiliki komitmen ini, saudara, untuk mengatakan sepakat. Maka saya percaya apapun hari-hari ini yang kita berpikir bahwa itu enggak mungkin, itu pasti jadi terjadi, saudara. Dan ini kita sedang alami. Waktu Bapak Gembala berbicara tentang bagaimana kita membangun gereja, rasanya kita juga merasa bahwa mungkin enggak, saudara, gereja di tengah-tengah lingkungan kecil seperti ini dengan jumlah jemaat yang sangat terbatas untuk berpikir membangun sebuah gereja yang besar, rasanya enggak mungkin. Tapi waktu kita berjalan dengan orang yang sepakat, dengan orang yang komitmen, saudara, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, amin. Sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin bersama Tuhan. Tuhan bilang Tuhan bisa bekerja dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dan saudara, hari ini saya percaya ada satu kuasa yang besar, dampak yang besar ketika kita berjalan dengan orang-orang yang komitmen. Dan saya bersyukur malam hari ini kalau gereja Tuhan memiliki orang-orang seperti saya, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, orang-orang yang berkomitmen, amin. Orang-orang yang memiliki komitmen itu memastikan bahwa kita akan bekerja, maju bersama-sama, gak peduli tantangannya seperti apa, amin. Gak peduli apapun yang menghadang kita, amin. Orang-orang yang berani untuk berkorban dan melalui berbagai-bagai tantangan itu untuk meraih keberhasilan yang lebih besar dari sekedar prestasi yang rata-rata, amin. Kita sama-sama apapun tantangan yang kita lewati. Waktu saya mulai berkomitmen untuk bisa berumah tangga, bukan yang mulus yang kita alami, banyak kok tantangannya. Ada rasa yang lelah, rasa kecewa mungkin, tapi waktu kita bisa melewati tantangan itu, maka kita melihat satu perkara-perkara yang mustahil terjadi dalam setiap kehidupan kita. Begitupun kita ada di gereja ini, saudara, kita merasakan, kita melihat
nyata dengan jelas, tantangan begitu besar. Amin. Waktu kita mengalami begitu banyak keterbatasan dalam gereja ini, begitu banyak kelemahan terjadi dalam gereja ini, banyak ketidaksempurnaan, tapi waktu saya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua di rumah bersepakat, katanya amin, apapun yang akan kita kerjakan, kita sama-sama katakan sepakat, saudara, saya percaya perkara yang mustahil itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan, amin. Saudara, mari hari-hari ini kita perlu, gereja ini perlu pembawa-pembawa senjata yang memiliki komitmen. Hari-hari ini kalau ada di antara setiap kita yang mungkin pernah ambil keputusan untuk sudah menyudahi saja bahtera rumah tangga, atau mungkin di antara kita yang saat ini sedang ragu untuk menyudahi pekerjaanmu, atau saat ini Bapak Ibu mungkin di antara setiap kita pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin terfikir sudah saja saya keluar dari gereja ini, sepertinya gereja ini tidak bisa melakukan banyak hal, sepertinya gereja ini banyak keterbatasannya. Saudara, malam hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, mari kita sama-sama menjadi pembawa-pembawa senjata yang komitmen. Saya percaya ketika kita sepakat, ketika kita komitmen, tantangan apapun kita akan lalui bersama-sama, dan pastikan setiap kita ada ketika mukjizat itu terjadi, amin. Saya berdoa, saya pernah berkata kepada suami saya, ketika sesuatu terjadi dalam gereja ini, ku mau di sana, amin. Saya mau di sana, saya mau ada saat itu, saya nggak mau terlewatkan hal apapun, hal besar, karena kita mengalami satu proses yang tidak mudah dan kita membutuhkan sebuah komitmen. Kita mencatat di Matius 18 ayat 19 sampai 20, mungkin kita bisa baca bersama-sama. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara, sepakat, amin, punya komitmen yang sama, punya janji yang sama. Dan saya percaya bahwa apapun hari-hari ini kita doakan, itu bisa terjadi, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja ini. Saudara, perkara-perkara yang mustahil pasti Tuhan akan kerjakan, pasti Tuhan akan buat terjadi ketika saya dan saudara mengambil keputusan untuk saya mau tetap komitmen. Apapun yang terjadi, apapun rintangan yang akan kita hadapi, mungkin tahun ini mungkin masih terasa berat, tapi waktu kita komitmen, kita bisa melihat mukjizat terjadi, amin. Satu perkara yang sepertinya nggak mungkin, benar-benar kita lihat, wow, ini terjadi, amin. Itu bukan karena usaha 1 orang, bukan, saya percaya, tapi itu usaha 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sepakat, amin. Demikian firman Tuhan supaya menguatkan kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang hari-hari sedang kehilangan pengharapan seperti Saul. Tapi saya percaya malam hari ini saudara akan menemukan secercah pengharapan di dalam Tuhan. Ada satu pengharapan, jangan pernah mundur, jangan pernah mengambil langkah mundur apapun yang terjadi, amin. Jangan pernah undur dari apapun, mari terus melangkah dan percayalah sesuatu yang besar sedang akan terjadi di depan sana. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah doa kita dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita mau sepakat malam hari ini untuk boleh berdoa. Untuk pokok doa kita, saya serahkan kepada saudara Daniel. Baik Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini secara spesifik maupun secara khusus anak-anak muda di bangsa ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari Tuhan Yesus, untuk waktu yang boleh kami menangkan, untuk kami boleh sama-sama bersatu hati, bersepakat untuk kami sama-sama berdoa untuk generasi muda yang ada di bangsa ini. Mari Tuhan, kami minta agar Roh Kudus boleh tercurah untuk membangkitkan anak-anak muda-Mu yang boleh memiliki hati yang taat akan Tuhan. Kami berdoa, biar mari bangkitkan anak-anak muda-Mu yang boleh bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, mari bangkitkan setiap anak muda-Mu yang boleh taat juga kepada orang tua mereka. Kami berdoa Tuhan, mari bangkitkan anak muda yang boleh menjadi berkat untuk teman-teman mereka, boleh menjadi berkat untuk lingkungannya, bahkan menjadi berkat untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami berdoa
Kami tengking setiap roh-roh rasa malu, rasa insecure yang masih ada di anak mudamu Tuhan. Kami berdoa agar setiap anak mudamu boleh memiliki roh untuk mau bekerja keras. Kami berdoa agar anak-anak mudamu boleh memiliki satu roh yang berani untuk melakukan sesuatu terobosan. Kami berdoa untuk anak-anak mudamu untuk memiliki satu roh untuk mau melakukan sesuatu yang extra mile, mau melakukan sesuatu dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan apa yang diminta Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, tapi terlebih bukan hanya kami terlihat baik di luar, tapi kami berdoa supaya anak-anak mudamu yang ada di bangsa ini maupun di gereja ini boleh memiliki hati yang taat, bukan hanya kepada Engkau Tuhan, tapi juga kepada orang tua kami. Kami boleh menghormati kakak kami boleh menghormati sekitar kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak mudamu, terlebih Tuhan yang Engkau percayakan ada di gereja ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, mari bangkitkan anak-anak muda yang punya satu rasa kepercayaan diri di dalam Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak mudamu yang mempunyai satu rasa untuk berani untuk mengejar cita-cita mereka. Kami berdoa untuk anak mudamu, untuk mereka mau berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau boleh curahkan roh-Mu kepada anak mudamu yang Kau percayakan di tempat ini, terlebih juga untuk anak mudamu yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan agar setiap roh-roh pertobatan boleh ada di setiap anak mudamu Tuhan. Kami tengking setiap roh-roh percabulan, kebiasaan pornografi, kebiasaan free sex, kebiasaan untuk melawan orang tua, kebiasaan untuk membolos. Mari Tuhan Yesus, kami mau tengking semuanya. Kami berdoa Tuhan, mari curahkan Roh Kudus-Mu yang membentuk setiap kebiasaan baik, setiap habit yang baik. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apapun yang baik sekalipun itu kecil, itu penting di mata Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak mudamu yang mau menjadi berkat dan mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau anak mudamu yang memerlukan kasih. Mari Tuhan, kami berdoa untuk bangkitkan anak-anak mudamu yang mau membayar harga, yang mau berjerih lelah untuk menjangkau anak muda lainnya yang membutuhkan kasih Bapa, membutuhkan telinga untuk mendengar cerita mereka. Mari Tuhan, kami berdoa bangkitkan anak-anak mudamu yang mau untuk memiliki hati seperti Engkau, memiliki mata seperti Engkau memandang anak mudamu di luar sana Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau boleh mencurahkan roh-roh excellent, roh-roh yang boleh menjadikan anak-anak mudamu menjadi generasi penerus bangsa ini yang cakap, yang cerdas, yang boleh memajukan bangsa ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, terlebih anak mudamu yang Engkau percayakan di bidang apapun pekerjaan mereka Tuhan Yesus, jadikan mereka terang-Mu, jadikan mereka garam-Mu, jadikan mereka berkat-Mu, sehingga banyak orang-orang terinspirasi, banyak orang bertobat, banyak orang-orang datang kepada Engkau, dan terlebih melalui hidup anak-anak mudamu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Engkau yang boleh cover setiap anak mudamu yang ada di gereja ini maupun di bangsa ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, di tengah situasi pandemi seperti ini Tuhan Yesus, di tengah setiap problem mereka, belajar di rumah, bekerja dari rumah, kami berdoa roh yang excellent untuk tetap melakukan tugas-tugas dengan baik boleh ada di setiap anak mudamu, dilihat maupun tidak dilihat Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami bawa setiap anak mudamu, baik yang ada di gereja ini maupun secara khusus di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami serahkan anak mudamu di dalam nama Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan,
dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kebesaran-Mu yang membuat kami ya Tuhan hari ini memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami memiliki ya Tuhan komitmen yang teguh ya Tuhan hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau membangun komitmen yang baru ya Tuhan ketika ya Tuhan kami ya Tuhan ada kedapatan ya Tuhan mulai melenceng daripada Engkau ya Tuhan. Dan bahwa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan boleh menyadari setiap keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Dan di akhir ibadah ini ya Bapa, kami menerima berkat-Mu secara sempurna atas hidup kami Tuhan. Tadahkan tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai memberkati kamu sekalian, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati setiap buah kandunganmu, memberkati setiap pergumulan kehidupanmu. Apapun yang hari ini kau sedang kerjakan dan kau alami, engkau akan mengalami mujizat yang besar di hadapan Tuhan. Setiap engkau yang sakit, engkau sudah disembuhkan. Setiap engkau yang lemah, engkau sudah dikuatkan Tuhan. Kau akan terus mengalami Tuhan, kau terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kau akan terus naik tidak menjadi turun, karena kau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.